Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bakta, balik lagi sama aku Aymara Sabrina. Hari ini kita bakalan ngobrol bareng sama perwakilan UKM IKSPI. Gimana keseruannya? Langsung aja nih. Kita sama Hanif di sini. Hanif, perkenalan dulu dong Nif. Banyak banget teman-teman di luar sana yang belum kenal kamu. Kamu dari prodi mana? Kenalan dulu. Baik, saya Hanif Askar Nur Fauzan Sutanto dari D3 Teknik Gigi. Kebetulan kita sekelas ya. Iya, jadi Hanif ini adalah teman sekelas aku. Hanif, termasuk aku juga nih. Aku tuh nggak tahu Nif, UKM IKSPI itu apa? Perguruan kah? Oke. Silat kah atau apa? UKM Kerasakti di IK ini adalah suatu UKM yang menaungi anggotanya anak Kerasakti atau teman-teman dari IKSPI Kerasakti. Jadi baik yang sudah menjadi warga atau bahkan yang akan bergabung menjadi calon warga atau menjadi siswa dari IKSPI begitu. Jadi IKSPI ini bisa dibilang adalah organisasi luar kampus yang kemudian diberi fasilitas untuk ada di sini, untuk latihan di sini, diberi nama IIK. Gitu. Betul. Jadi IKSPI itu singkatan dari Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia. Oh, jadi orang luar bisa ikut Boleh banget. ikut latihan di sini juga. Boleh banget. Aman banget. Hanif, kalau kita ikut IKSPI di IIK, orang luar maupun orang dalam, itu apa persyaratannya? Kayak ini awam buat aku ya, terutama mungkin teman-teman yang lagi nonton ini juga awam karena kita kan taunya perguruan si P, si S itu kan. Kalau Kerasakti masih banyak yang belum tahu termasuk aku. Oke, jadi persyaratan masuk yang pertama tidak mempunyai riwayat sakit pastinya yang bisa membahayakan untuk kedepannya. Oke. Dan yang kedua izin dari orang tua sudah pasti. Dan nggak terlalu rumit kok. Bahkan anak-anak pun juga bisa masuk. Latihan di sini? Baik, iya betul. Oh, oke. Yang penting tadi tidak mempunyai riwayat sakit yang bisa membahayakan nantinya untuk kedepannya. Sama izin dari orang tua itu sudah cukup banget. Hanif, misalkan nih aku punya saudara atau aku punya temen gitu, dia kuliah di luar, dia bukan orang IIK gitu, dan dia memenuhi syarat-syarat ini, dia bisa ikut IKSPI-nya IIK. Boleh banget. Bisa join latihan di sini. Iya, boleh banget. Yang penting dia bisa menghargai peraturan kampus. Betul. Aman. Betul. Jadi kita kan ada di lingkup kampus nih. Jadi kita juga menyesuaikan untuk dari peraturan kampus. Iya. Misal nih di hari Senin atau Rabu kan latihan kita. Nah, di situ ada kegiatan kampus seperti misal wisuda atau dipakai dari UKM lain. Iya. Ya kalau kita disuruh mundur ya, maksudnya berhenti latihan ya kita berhenti latihan. Begitu. Untuk latihannya kalau di IIK di mana Hanif? Kebetulan ada di halaman Adipatma. Halaman ini depan ya? Ya, betul sekali. Halaman Adipatma. Mulainya jam? Dari asar sampai jam 9. Asar sampai jam 9 malam. Itu pastinya diawasi. Iya, betul. Ada pelatihnya, Nggih. ada Pak Satpam juga, jadi aman. Aman banget. Teman-teman boleh disimak yang di luar sana pengen ikutan IKSPI ya. Mungkin aku harus daftar nih kan. IKSPI. Boleh banget itu. Ikut latihan di IKSPI ya, Hanif. Apa yang diajarin, apa yang didapat, apa yang jadi misalkan nih aku orang biasa, terus habis itu aku ikut UKM IKSPI ini. Iya. Akhirnya aku dapat apa gitu di sana? Jadi begini, di UKM ini tidak melulu tentang silat, tentang bela diri. Jadi kita juga diajarin bagaimana cara berorganisasi di sini. Kita tahu bagaimana cara bersosialisasi dengan anggota lain maksudnya. Dan menambah relasi pastinya. Iya, pastinya kan karena itu orang luar juga banyak kan. Terus dari tadi bela diri pasti kan ya. Iya. Fisik yang kuat juga pasti karena kita juga dibelajari oleh fisik latihan fisik dan yoga senam begitu mungkin Kak. Oke, mungkin banyak banget benefitnya, mungkin nggak bisa disebutin satu persatu. Jadi selain kita diajarin ilmu dasar silat, menurut kayak kurikulumnya IKSPI gitu kan, kita juga dapat banyak benefit kayak kita dapat relasi, kita bisa
atur juga tenaga dalam, Aduh. or whatever itu gitu kan. Iya. Pasti gitu kan. Terus nanti juga diajarin gimana caranya enak yoga gitu-gitu kan, bener nggak? Betul. Jadi sebenarnya banyak banget manfaatnya, Hanif. Tapi IKSPI sendiri di IKA menurut kamu nih, pandangan kamu sebagai peserta, sebagai anggota gitu, apa yang bikin orang-orang tuh harus ikut sebenarnya? Oke. Apalagi orang-orang yang punya basic bela diri dan mereka kuliah di sini. Apa yang kayak kamu harus ikut nih karena benefitnya banyak atau apa gitu kira-kira? Mungkin ini lebih ke organisasinya ya yang ditunjukkan. Jadi di Kerasakti ini tidak hanya mempelajari silat. Jadi Kerasakti ini agak beda dengan yang lain karena di IKSPI juga basicnya adalah kungfu. Oh, jadi begitu. Bukan silat ya? Iya, jadi kungfu yang dipadukan oleh silat. Jadi ini semacam kombinasi. Oke. Terus yang mungkin yang untuk membedakan kami dengan yang lain, yaitu kami bisa mengikuti, bahkan ada juga anggota IKSPI juga yang mengikuti wushu. Di wushu dannya di kejuaraan IPSI. Terus yang membedakan kalian harus join, rasakan saja sensasinya. Gitu. Rasakan saja sensasinya. Berarti kalau rasakan saja sensasinya tuh pasti ada bedanya nih antara IKSPI dengan perguruan silat lainnya. Pasti ada bedanya seluruh. Mungkin antara perguruan A dan B pasti ada bedanya begitu. Satu aja yang paling apa ya, bisa dibilang ikonik gitu. Beda yang paling ikonik dari IKSPI sama perguruan lainnya. Jurus kera. Iya, betul. Jurus kera hanya bisa Anda dapatkan di IKSPI. Itu beneran, Hanif? Nggak cuma di KSI jurus kera. Maksudnya yang ikonik dari Kerasakti ya emang jurus keranya begitu. Karena perpaduan kungfu dan silat tadi ya, betul. Mungkin jadi yang lebih unik gitu kan. Kalau biasanya kita cuman silat, ya ini ada kungfunya, jadi ada nadanya, tet gitu, ya gitu deh. Hanif, sejarah IKSPI yang kamu tahu. Kita ngomongin sejarah. IKSPI pertama kali didirikan itu di Madiun ya, pada tahun 1980 oleh Bapak Raden Totong Kim Darto. Jadi awalnya dulu nggak ada embel-embel nama Kerasakti malah. Jadi cuma IKSPI begitu. Tidak ada apanya gitu ya. Iya, begitu. Berarti cuma namanya dulu Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia tanpa ada Kerasakti. Jadi seiring perkembangan zaman dan mungkin pada masa itu terkenal oleh serial Kerasakti mungkin. Jadi iya. Jadi masyarakat di sekitar lebih mengenal perguruan itu dengan perguruan silat keranya. Jadi ditambahlah nama Kerasakti. Itu sebagai lebih dapat esensinya mungkin ya. Iya. Gitu. Jadi awalnya cuma berkembang di lingkup masyarakat sekitar situ di Jalan Merpati Putih nomor 45. Di Madiun sendiri. Iya, betul. Itu pertama kali. Pada tahun 1983 kan sudah mencetak beberapa anggota nih. Itu mulai keluar dari Karesidenan Madiun. Jadi mulai tersebar di daerah-daerah lain gitu ya. Sampai akhirnya sekarang sudah mencapai mancanegara, udah keluar negeri kita. Oh iya? Iya, betul. Kemana tuh, Hanif? Ada di Timor Leste, Malaysia, Brunei juga ada. Tapi begitu. Secara apa ya bilangnya? Secara de facto nih, IKSPI itu dari Indonesia kan? Betul, makanya namanya kan Putra Indonesia. Meskipun kita aliran kungfu kan identik dengan Cina nih. Iya. Dan kalau tahu seragam kita kan juga identik dengan Cina. Iya kan, yang merah itu kan ya, yang ada emasnya bukan? Hitam, Mbak. Oh, hitam. Hitam. Hitam garis putih-putih itu. Oh, kirain kalau kungfu harus merah. Oh, enggak, bukan. Itu kan sabuk kita itu ada merah. Jadi itu kan ikonik dengan Cina ya. Mungkin dikasih embel-embel Putra Indonesia karena ya kita lahir di Indonesia. Perguruan ini lahir dari Indonesia begitu. Dan udah sampai mancanegara. Betul. Dan ada di IKA. Ada di luar biasa. Boleh dong itu diceritain. Ada logo di situ. Spill dikit kali ya. Spill dikit aja. Ya, mungkin. Ada bisa dikasih tauin di kamera yang sini. Baik. Mungkin begini. Kita dari luar nih ya.
ada Perisai. gambar, iya betul, perisai, dengan makna perguruan IKSPI ini untuk melindungi, bukan untuk menyakiti. Itu gitu mungkin garis kira-kira. bawah langsung Oke. ya, spotlightnya di situ. Lanjut. Lanjut, mungkin yang kelihatan aja ya, Iya, manusia yang dibayang-bayangi kera ya. iya. Ini bukan manusia yang ada keranya ya. Jadi Bukan hitam gitu. itu bayangan kera. Jadi manusia yang dibayang-bayangi kera begitu. Itu yang memiliki makna. Pada dasarnya perguruan IKSPI ini hanya meniru gerakan kera, bukan sifat kera. Karena Oke. yang kita tahu sifat kera itu bagaimana, rakus, tamak begitu kan. Jadi kita hanya meniru gerakannya karena gerakannya kan cerdik, lincah Nice. begitu. Jadi banyak kan masyarakat yang masih memandang sebelah mata tentang perguruan IKSP Kerasakti, iya. yang dibilang perguruan keras, sesat atau bagaimana. Mungkin kita join aja. Join Makan aja. tahu. Karena iya, menarik sekali ya dilihat dari simbol logonya. Iya. Yang pertama langsung perisai. Jadi melindungi bukan menyakiti. Kemudian ada siluet keranya. Jadi ada manusianya tuh, terus ada Dibayang-bayang siluet kera. keranya. Jadi bukan manusianya ini kera, bukan, tapi manusia yang Dibayang-bayang dibayangi kera. oleh kera. Maksudnya Betul. tuh bukan meniru kegiatannya, bukan meniru Sifat. sifatnya, Betul. tapi meniru gerakan. gerakan cerdiknya Iya, betul. kera. Mungkin begitu. Luar biasa. Aku jadi paham nih. Apa abis ini aku ikut aja IKSPI. Boleh banget. Ikut silat kungfu ini ya. Hanif, Oke. pesan buat teman-teman yang belum bergabung IKSPI dan pesan buat teman-teman di Bakti Wiyata yang sebenarnya tertarik nih, mereka tuh pengen ikut, mungkin mereka tuh di rumahnya dari perguruan lain misalkan, terus mereka pengen di sini nih belajar IKSPI. Oke. Gimana pesannya buat teman-teman? Mungkin kalau dari perguruan lain mau join ke Kerasakti ada beberapa prosedur. Persyaratan, Iya. oke. Kalau itu harus netral ya. Jadi untuk mungkin yang teman-teman yang akan join ke KM ya, Yang tertarik gitu Iya. ya. mungkin latihan silat emang sakit sih. Tiap hari kita dilatih fisik, push up, sit up. Tapi dari situ kita sadar bahwa kehidupan ini lebih sakit daripada latihan silat begitu. Wow. Mungkin, wow. Eh, Itu kamu dari tadi ngomongnya dia spotlight terus ya teman-teman. Jadi mandes gitu kalau bahasa Jawanya tuh. Ngomongnya mandes gitu. Apa ini manfaat dari ikut IKSPI? Apa lagi Hanif? Ya udah, rasakan saja sensasi. Rasakan sensasinya. Iya. Karena ikut silat nggak cuman diajari bela Bela diri, diri, betul. tapi banyak hal menarik lainnya yang bisa kita dapetin dan Apalagi benefit-benefit tentang yang lainnya. kehidupan. Betul. Hanif, IKSPI yang kamu ikuti di IKA ini pernah membawa nama baik IKA kemana? Mungkin yang dulu-dulu ya. Iya. Ada di IKS Cup Kediri. Ha. Terus yang kemarin kebetulan saya sendiri yang mewakili, tapi belum dapat juara sih. Nggak apa-apa Hanif. Ya, Nggak aduh. apa-apa. Kamu tetap juara di hati teman-teman sekelas dan teman-teman semua yang ada di rumah. D3 Tiki Pride. Iya, D3 Iya. Pride. Jadi meskipun belum juara, tapi aku yakin nanti bakalan ada Iya. kesempatan kamu bisa buktiin ke teman-teman bahwa IKSPI IIK ini luar biasa. Gitu. Hanif, aku pengen tanya nih, kamu harus spill ke teman-teman. Kalau misalkan kita pengen tahu informasi tentang IKSPI IK, kita pengen gabung, kita pengen tahu nih jadwal latihan dan lain sebagainya. Aku pengen tahu Instagramnya apa? Nama Instagramnya Ha-ha. UKM IKSPI _IK Kediri. Ya, jangan lupa di follow. Instagram kamu apa? Barangkali teman-teman pengen follow, pengen tanya-tanya. Hanif _Asikar bisa di follow. Oke. Iya. Bisa juga follow Instagram aku Aimara SBR ya. Kayaknya udah cukup ya kita mengenal IKSPI IK gitu. Aku tunggu teman-teman semuanya buat daftar di IKSPI, apalagi kalau belum bergabung di UKM apapun. Karena ini worth it banget. Jadi selain belajar kungfu dan silat, teman-teman juga bisa dapat benefit lainnya kayak kenal orang baru dan relasi. Mungkin sekian dari aku dan Hanif gitu kan. Kita ketemu di podcast lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.